Masih terkait makan bergizi gratis, pemirsa, kali ini dua jurnalis dianiaya dan diintimidasi saat mendatangi satuan pelayanan pemenuhan gizi di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Salah seorang yang diduga pegawai SPPG melakukan kekerasan pada wartawan yang saat itu sedang meliput. Kita dianiaya nih. Udah. Saya dianiaya. Iya. Saya juga udah mau pergi. Belum selesai kasus keracunan, program makan bergizi gratis kembali menarik perhatian publik. Kali ini dugaan kekerasan terhadap dua jurnalis mencuat saat peliputan program itu. Peristiwa bermula dari penelusuran dapur SPPG di Pasar Rebo, Jakarta yang menyajikan makanan untuk siswa SD 01 Gedong. Diduga, murid-murid keracunan usai menyantap menu MBG yang disajikan dari dapur tersebut. Dua jurnalis bernama Munir dan Kiki dari MNC TV diintimidasi dan dianiaya oleh pelaku berinisial S yang diduga sebagai petugas keamanan dapur SPPG. Pelaku sempat mencekik leher salah seorang wartawan dan keduanya diminta untuk meninggalkan lokasi oleh pegawai lain. Harus ada janji dulu sama Pak Isan. Kenapa nggak ada info dari Pak Isan bahwa nanti ada tamu buat dia? Cukup. Boleh minta nomor Pak Isan ya, Pak? Nggak bisa. Bapak nyuruh saya hubungin tapi Bapak nggak mau ngasih nomornya. Kalian siapa? Dia memang kasih izin untuk saya kasih nomor ke dia. Ya, saya kan wartawan, berhak mendapatkan informasi. Terkait dugaan penganiayaan serta intimidasi ini, kedua jurnalis telah melaporkan kasus tersebut ke Mapolsek Pasar Rebo serta menjalani visum di Rumah Sakit Polri. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kawasan industri Cikande, Serang, Banten resmi ditetapkan sebagai daerah tercemar radioaktif. Kini akses keluar masuk kendaraan dan barang diawasi ketat oleh tim gabungan. Limbah radioaktif berbahaya seberat 700 kg ditemukan di sebuah lapak limbah milik warga di Kampung Kedungban, Tangerang, Banten. Hasil pemeriksaan dosimeter menunjukkan tingkat radiasi radioaktif cesium 37 cukup tinggi dan berpotensi membahayakan masyarakat sekitar. Menteri Lingkungan Hidup yang mendatangi salah satu lokasi langsung meminta BRIN untuk memindahkan benda yang terpapar radiasi radioaktif ke sebuah gudang milik salah satu perusahaan teknologi. Ada 6, jadi satu sudah selesai, ada 5 titik lagi. Sudah dilokalisir oleh pihak yang berwenang. Kita akan lakukan besok. Jadi karena ini tugasnya harus gantian dengan cepat. Dengan Kabupaten merumuskan untuk membangun long term storage yang jangka panjang dan agak besar. Kita akan segera mulai aja membahaskan ini karena diperlukan salah satu lokasi yang tidak sederhana. Saat ini ada 10 titik cemaran radioaktif dengan kekuatan berbeda-beda di sekitar kawasan industri modern Cikande. Sejauh ini baru 2 lokasi yang selesai didekontaminasi. Sementara itu, akses keluar masuk kendaraan dan barang dibatasi. Semua yang melalui lokasi tercemar radioaktif diperiksa menggunakan Radiation Portal Monitoring atau RPM. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Mobil dinas Wakil Bupati Maros, Andi Mutazim Mansur, diduga melawan arus di Jalan Poros Bone, Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi lawan arus ini memicu perbincangan netizen. DD2D. Tuh, dinas apa? DD2D. Viral di media sosial, mobil dinas Wakil Bupati Maros, Andi Mutazim Mansur, melawan arah di Jalan Poros Bone, Makassar, Sulawesi Selatan. Rekaman tersebut memantik perbincangan warganet terutama soal etika penggunaan mobil dinas pejabat di tengah kondisi lalu lintas padat. Kemacetan ini dipicu saat antrian panjang truk besar di SPBU Partu Nuang yang menunggu pengisian bahan bakar solar hingga keluar ke jalan dan menimbulkan kemacetan panjang. Menanggapi video viral tersebut, Wakil Bupati Maros Andi Mutazim Mansur membantah telah menerobos kemacetan. Saya tidak menerobos. Itu maksudnya bagaimana? Tidak menerobos. Seandainya saya menerobos mobil saya sendiri. Tapi itu kan banyak mobil depan. Banyak mobil depan. Saya cuma ngikut sopir. Bukan ngikut yang kasih jalan kan sopir. Sopir ngikut. Meski sudah memberikan klarifikasi, rekaman video tersebut tetap menuai beragam komentar netizen, termasuk etika penggunaan mobil dinas pejabat. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.
Hubungan Provinsi Sumatera Utara dan Aceh kembali tegang pasca beredar video razia truk yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution terhadap plat bernomor Aceh. Gubernur Aceh menanggapi santai sambil berujar kalau dia jual, kita beli. Viral di media sosial video Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution saat sedang menyetop truk berplat nomor Aceh. Peristiwa itu dituding sebagai bentuk razia terhadap plat nomor BL yang melintas di wilayah Sumatera Utara. Warganet menduga melarang plat asal Aceh melintas lantaran pajaknya tidak sampai ke kas Provinsi Sumatera Utara. Di sisi lain, Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta semua pihak tenang menanggapi video tersebut. Namun ia juga memperingatkan siapapun jika berniat mengganggu, maka pihaknya tak ragu untuk meladeni dengan istilah kalau sudah dijual kita beli. Ini untuk meningkatkan pendapatan Aceh. Tapi bah ke tak mantang tak sabar mantang. Bah ke orang lain berkicau. Tapi dia wanti-wanti sit. Nyokai publau tak blau. Ya. Nyokai gatai tak garu. Tapi bisa kita tenang ontang. Hana kita sepupi. Tak kira yang angin berlalu kicauan burung. Muzakir Manaf juga mengingatkan masyarakat Aceh untuk waspada terhadap kebijakan yang dikeluarkan Provinsi Sumatera Utara dan tidak terpancing dengan berbagai provokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution berdalih tidak ada razia truk berplat nomor Aceh. Bobi mengatakan hanya memberi sosialisasi tentang aturan pajak kendaraan. Di daerah tetangga kita yang paling dekat, Riau, sudah melaksanakan ini, sama juga ada, tadi lihat di video ya, Pak Gubernur juga langsung turun ke jalan. Habis itu di Jawa Barat, di Kalbar, Kalteng, nah dan kita kenapa heboh? Nah, dan ini bukan hanya untuk plat BL, kebetulan yang lewat di situ kemarin plat BL. Nah ini kita hanya mensosialisasi, kita mendata. Kan tadi saya sampaikan ini akan diberlakukan 2026. Jadi kita minta kemarin juga sana ada Wakil Bupati, tolong didata perusahaan-perusahaan yang domisilinya di Sumatera Utara ya, beroperasi di Sumatera Utara. Kita ke informasi lain, pemirsa. Putra Presiden RI ketiga B.J. Habibie, yakni Ilham Akbar Habibie, penuhi panggilan KPK pada Selasa guna diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten. Kasih jalur dulu. Bang, itu mentok. Ilham Habibie tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selasa siang sekitar pukul 13.59 waktu Indonesia Barat. Ia meyakini akan ditanya tim penyidik lembaga anti rasuah perihal penjualan mobil klasik ke ex-gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sebelumnya, Ilham Habibie sudah memenuhi panggilan KPK terkait kasus tersebut pada Rabu 2 September lalu. Dalam pemeriksaan itu, Ilham mengaku beri keterangan soal penjualan mobil pada Ridwan Kamil sekitar tahun 2021 dengan sistem cicil. Meski demikian, penjualan mobil yang belakangan telah disita itu belum dilunasi oleh Ridwan Kamil. Saya itu saya nanti memberikan maaf. Tadi saya sampaikan setelah saya keluar ya. Puluhan santri diperkirakan masih terjebak di reruntuhan bangunan Ponpes yang ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur. Evakuasi penyelamatan korban terus dilakukan. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Ada lagi ya?
ya, cuma perut kecepet ya. Di sebelah kiri, Cucu. Iya. Haikal. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Ini yang satu sudah sabar. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Imam kedua. Kita pakai berapa, Mas? Awas cairannya, cairannya, Mas. Gantungkan. Jangan ganggu. Tolong mundur. Proses evakuasi puluhan santri yang terjebak di reruntuhan bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur hingga saat ini masih dilakukan. Akibat kejadian ini, 3 santri tewas dan puluhan lainnya terluka. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Petugas gabungan Basarnas masih berusaha mengevakuasi para korban yang tertimbun reruntuhan bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. 16 tahun, apa yang luka? Ya? Proses evakuasi dilakukan selama 24 jam hingga semua korban ditemukan. Sebanyak 102 santri menjadi korban, 99 santri selamat, sementara 3 orang meninggal dunia. Para korban dirawat di 3 rumah sakit berbeda, yakni RSUD Sidoarjo, Rumah Sakit Delta Surya, dan Rumah Sakit Islam Siti Hajar. Para korban meninggal merupakan para santri, yakni Muhammad Masudul Haq berusia 14 tahun asal Surabaya, Jawa Timur, kedua Muhammad Soleh berusia 22 tahun asal Bangka, Belitung, dan ketiga Alvan Ibrahim Mafik berusia 14 tahun asal Bangkalan, Jawa Timur. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto yang meninjau lokasi runtuhnya bangunan menegaskan pihaknya saat ini fokus ke penyelamatan korban. Dulu untuk penyelamatan korban dulu ya. Itu kita fokus itu dulu. Ada berapa? Ada beberapa korban yang masih perlu dievakuasi. Dalam kita juga lihat kan kondisinya. Ini kita juga memakai ahli dulu, ahli konstruksi. Jangan sampai nanti membahayakan petugas yang mau akan melakukan evakuasi. Bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo ambruk ketika ratusan santri tengah salat asar berjamaah pada Senin kemarin. Menurut pengakuan pengasuh Ponpes, bangunan sedang dalam proses rekonstruksi. Diduga struktur bangunan tidak kuat menahan beban setelah pengecoran. Tim Liputan iNews melaporkan. Saat bangunan ambruk, sejumlah santri berupaya menyelamatkan diri merangkak di bawah reruntuhan bangunan musola yang ambruk. Inilah detik-detik sejumlah santri menyelamatkan diri dari bangunan musola yang ambruk terekam video amatir. Mereka menyelamatkan diri dengan merangkak keluar dari bangunan yang ambruk.
Sejumlah santri lainnya membantu korban untuk keluar dari reruntuhan bangunan. Sementara beberapa santri lainnya terlihat panik lantaran rekan-rekan mereka menjadi korban. Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Nggak ada. Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya? Dia di sebelah kiri, Jojo. Ya. Haikal? Ya, Kamu yang sakit apa, nak? semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar ya. Sabar. Ini yang satu sudah lama. Kamu sabar ya. Sabar ya, nak ya. Aku Ajes dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Ini dulu, Jis. Masuk. Pak Megal, taruhlah. Untuk di situ ya, Bapak di sini. Bisa. Ya, sementara itu tim SAR gabungan terus mengajak komunikasi korban yang terjepit reruntuhan bangunan agar tetap sadar. Mereka terus mengajak korban berkomunikasi dengan menanyai kondisinya. Diketahui ada 2 korban terjepit bernama Yusuf dan Haikal yang kondisinya masih sadar. Sebelah mau dieksekusi operasi. Untuk kita keluar dulu. Oke, 8. Evakuasi korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur masih berlangsung. Sejumlah keluarga menanti dengan harap-harap cemas dan berharap ada keajaiban, korban masih bisa ditemukan dalam kondisi hidup. Harapan dan doanya, Bu. Selamat, Pak. Ibu Koyimah, warga Blega, Bangkalan, Jawa Timur merupakan orang tua salah satu siswa kelas 1 Madrasah Sanawiyah Al-Khozini. Ia adalah satu dari ratusan keluarga korban yang mengaku belum bisa tenang menunggu kabar anaknya ditemukan. Ratusan keluarga korban runtuhnya bangunan pondok pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo masih berkumpul di posko operasi Basarnas yang dibuka di kampus 2 Institut Agama Islam Al-Khozini yang berjarak sekitar 200 meter dari Ponpes. Di area gedung yang dibuka sebagai tempat istirahat, mereka masih terus menanti ada kabar baik yang diberikan oleh tim SAR sejak hari pertama kejadian. Kelas berapa sekarang, Bu? 1 Sanawiyah. 1 Sanawiyah, Bu ya. Terus Ibu tahunya awal dari mana, Bu? Dikabari atau? Kabarin, Pak. Tapi Bu tahu pasti kalau anaknya Ibu di musola itu, Bu, waktu itu? Dari teman-temannya, Pak. Dari teman-temannya, Bu ya. Terus mengatakan kalau ikut sholat di situ, Bu. Iya, Pak. Tapi sampai sekarang nggak ketemu, Pak. Anak Ibu Koyimah, Ahmad Suhaibi, telah menempuh pendidikan di Ponpes Al-Khozini selama 1,5 tahun. Kini para orang tua dan kerabat masih berharap agar anak-anaknya bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Jenazah Muhammad Soleh, santri Ponpes Al-Khozini yang tewas akibat ambruknya bangunan musola, dipulangkan ke kampungnya di Bangka Belitung. Jenazah santri berusia 22 tahun, korban ambruknya bangunan musola Ponpes Al-Khozini, dibawa pulang keluarga ke kampung halaman di Tanjung Pandan, Bangka Belitung. Korban sempat dirawat di RSUD RT Notopuro, namun nyawanya tak dapat diselamatkan. Sementara itu keluarga korban menunggu kedatangan jenazah Muhammad Soleh di rumah duka di Bangka Belitung. Keluarga mengaku ikhlas dengan meninggalnya Soleh. Jenazah akan dimakamkan di pemakaman umum di dekat rumahnya. Dari jam 3 itu sampai baru tadi Pas lo udah di Ronsen, Dan pemirsa, informasi selengkapnya mengenai proses evakuasi di Ponpes Al-Khozini, kita telah bergabung dengan jurnalis iNews Prabowo Putra. Selamat siang, Prabowo. Apakah ada korban yang berhasil dievakuasi pagi ini? Ya, selamat siang Reza, selamat siang pemirsa. Saat ini saya berada di posko
Basarnas yang dibuka di dekat atau sekitar 200 meter dari Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo. Dan sekitar 10 menit yang lalu, baru saja berlangsung keterangan pers atau konferensi pers yang dilakukan oleh pihak Basarnas, BNPB, dan juga dari pemerintah provinsi dan juga menghadirkan dari ahli ITS. Dalam konferensi pers yang dilakukan sekitar 30-45 menit, disimpulkan bahwasanya kejadian runtuhnya pondok pesantren, bangunan pondok pesantren Al-Ghazini di Buduran ini salah satunya akibat adanya kegagalan struktur konstruksi. Hal ini dijelaskan langsung oleh salah satu tokoh dari Institut Teknologi Surabaya. Kemudian selain itu, pihak Basarnas juga menyatakan kejadian yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Ghazini Buduran ini masuk dalam kategori bencana. Meski hingga saat ini masih ada korban hidup di balik runtuhan bangunan, namun proses evakuasi masih terus berlangsung. Ada yang terdeteksi masih hidup dan ada yang terdeteksi sudah masuk dalam meninggal dunia. Sementara itu proses evakuasi masih terus berlangsung. Pihak Basarnas belum menghentikan, masih terus karena memang mengkategorikan insiden yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Ghazini ini adalah bencana. Kemudian suasana posko sendiri siang ini cukup ramai. Selain sebagai pusat sentra informasi media dengan Basarnas, BNPB, keluarga korban yang menunggu pun juga semakin ramai. Mereka berdatangan dari berbagai daerah dan tentunya mereka menginginkan supaya segera mengetahui bagaimana kondisi anak atau kerabat saudara mereka yang saat ini belum terevakuasi. Kami mendapat informasi tadi memang saat ini ada bau menyengat di sekitar lokasi reruntuhan. Namun karena kami belum bisa mendekat, ada penjelasan dari Basarnas memang bahwasanya selain korban masih hidup di bawah reruntuhan, juga ada korban yang telah meninggal dunia. Meski demikian Basarnas, BNPB, semuanya masih terus melakukan upaya evakuasi. Ada satu target, semua harus clear. Dalam keterangan pers yang dihadiri oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, tadi juga mendukung apa yang telah dilakukan oleh Basarnas dan BNPB. Dalam keterangan persnya, Basarnas juga menyatakan telah mengeluarkan seluruh peralatan termasuk tenaga profesional, ahli yang telah pernah dikirim ke luar negeri, dan saat ini semuanya telah didatangkan ke lokasi kejadian di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Demikian, Reza. Ya, baik Pram, apakah ada kendala yang dihadapi oleh tim SAR ataupun Basarnas ataupun tim lainnya, dan apakah tadi dalam konferensi juga dikatakan targetnya kapan nantinya evakuasi ini selesai dilakukan? Ya, untuk kendala sebenarnya masih adanya beton besar yang di lokasi. Sementara itu kendala lainnya dalam keterangan persnya, Basarnas juga mengatakan di bawah reruntuhan itu ada korban yang masih dalam kategori hidup dan ada juga korban yang meninggal dunia. Sehingga akhirnya tim evakuasi pun melakukan evakuasi dengan berbagai cara sehingga tidak merugikan korban yang masih hidup. Di antaranya melalui cara pengeboran, melalui jalur bawah untuk menembus atau untuk mengevakuasi korban yang masih hidup. Karena dengan menggunakan alat berat, ini akan merugikan, karena begitu menggunakan alat berat, nanti dikhawatirkan akan berdampak bagi korban yang masih hidup yang berada di bawah reruntuhan. Demikian, Reza.
Baik, Pram, kemudian saat di posko bagi keluarga korban ataupun kerabat korban yang masih hilang ini, apakah sudah ada data berapa korban yang belum ditemukan hingga saat ini? Ya, kalau data berapa jumlah korban yang belum ditemukan, ini tidak tertulis, tidak terdata, dan tidak diumumkan di posko. Namun yang diumumkan di posko itu hanya data korban yang telah terverifikasi atau telah terevakuasi. Dari sini kita lihat, dari data yang ada, itu ada 100. Jadi dari data yang ada 100 korban yang telah terevakuasi. Sementara yang belum terevakuasi tidak tertulis. Namun meski demikian, pihak tim evakuasi hingga saat ini masih terus melakukan proses evakuasi. Ada beberapa tim yang diterjunkan di lokasi keruntuhan bangunan. Dan tim bekerja secara bergantian, dan itu pun berlangsung selama 24 jam bergantian. Demikian, Reza. Baik, terima kasih Pramono Putra atas informasinya. Kami terus tunggu update. Terima kasih, selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kunjungi Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta insiden runtuhnya bangunan di Ponpes Al-Khozini sebagai pembelajaran bersama. Selain melihat kondisi bangunan yang ambruk, Menteri Agama juga melihat kondisi keluarga korban di posko yang terletak sekitar 300 meter dari bangunan Ponpes yang ambruk. Menteri Agama menegaskan kasus ambruknya bangunan di Ponpes Al-Khozini ini bisa menjadi pembelajaran bersama agar kasus serupa tidak terjadi lagi di ponpes lainnya di Indonesia. Kementerian Agama akan memberikan perhatian khusus terhadap kondisi bangunan pondok yang ada saat ini. Pembelajaran buat kita semuanya, terutama di lingkungan pondok pesantren. Betapa perlunya kita, insya Allah kami juga nanti dalam Menteri Agama akan memberikan perhatian khusus tentang pembangunan fisik pondok pesantren. Mudah-mudahan ini. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengungkapkan duka mendalam atas meninggal 3 santri yang tertimpa musolah di Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Berduka cita, mudah-mudahan mereka bahagia di sisi Allah, keluarganya diberi kesabaran, kekuatan, ketabahan, karena sampai dengan saya duduk tadi ada relawan yang menyampaikan bahwa sang ibu ini belum bisa makan sebelum ketemu anaknya. Kenapa sepertinya berhenti evakuasi? Karena mereka melihat kerennya kok nggak gerak, eskavatornya kok nggak bekerja. Saya menjelaskan satu persatu bahwa kalau ini langsung diambil bongkahan-bongkahannya dengan eskavator atau kren, malah takut itu kemudian yang bongkahan yang tidak terangkut itu akhirnya mendesak ke bawah, kira-kira gitu. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Di sebelah kiri sih. Ya. Haikal. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Ini yang satu tidak sabar. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya.
Sabar ya, ini usaha. Imam kedua. Jangan ganggu. Mundur. Kita ke informasi lain, pemirsa, gempa berkekuatan magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur Selasa malam. Puluhan rumah warga rusak parah. Puluhan pasien di sebuah puskesmas panik dan keluar ruangan saat gempa mengguncang Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Meski tidak berpotensi tsunami, guncangan kuat akibat gempa dirasakan warga. Gempa juga mengakibatkan puluhan rumah warga rusak parah. Menurut BMKG, gempa dengan kedalaman 11 km berada sekitar 50 km di tenggara Sumeneb, Jawa Timur. Di kamar pecah, di kamar fronto aku nih kabebo. Hujan deras disertai angin kencang dan butiran es terjadi di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Hujan deras juga membuat sejumlah jalan di Jakarta tergenang banjir. Fenomena hujan es terjadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Butiran es terlihat turun bersama hujan deras yang disertai angin kencang. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hujan es merupakan fenomena cuaca yang kerap terjadi di wilayah tropis seperti Indonesia, terutama pada masa peralihan musim. Hujan es di Indonesia adalah fenomena cuaca kerap terjadi di wilayah tropis, terutama pada masa peralihan musim. Penyebab utamanya berkaitan dengan kondisi atmosfer yang mendukung pembentukan awan cumulonimbus, yang merupakan awan pembawa hujan dengan intensitas tinggi, sertai angin kencang dan terkadang juga es. Hujan deras yang mengguyur Jakarta mengenai sejumlah lokasi. Di Jalan Raya Patra, Kebonjeruk, genangan air mencapai 50 cm. Sejumlah pengendara motor pun harus mendorong kendaraannya karena mogok akibat menerobos banjir. Sementara pengendara lain berputar arah untuk menghindari banjir dan mencari jalan alternatif. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Miftahul Gani, iNews melaporkan. KPK memindahkan barang sitaan kasus korupsi yang menjerat mantan Wamenaker Emmanuel Ebenezer ke rumah penyimpanan benda sitaan negara di Cawang, Jakarta Timur. Barang sitaan meliputi 7 motor dan 27 mobil mewah. Dan berikut liputan Aya Nufus dan juru kamera Seto. Hari ini KPK akan memindahkan barang-barang sitaan dari kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer, yang mana ada total 35 kendaraan yang akan dipindahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara di Cawang, Jakarta Timur. Dan di belakang saya ini adalah proses pemindahan kendaraan yang akan dibawa dari gedung KPK Merah Putih nantinya ke Rukbanas dengan menggunakan mobil towing secara berangsur, begitu ya. Bisa saya perlihatkan di belakang saya ini adalah salah satu mobil sitaan dari kasus korupsi ini, yakni mobil Nissan GT-R yang berwarna biru, yang mana ini merupakan mobil milik mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. Dan proses ini memang dilakukan hari ini oleh KPK, yang mana memang
pemindahan ini dilakukan karena di gedung KPK Merah Putih sendiri tidak memiliki ruang penyimpanan yang memadai begitu ya, dan juga pemindahan ini bertujuan untuk nantinya memastikan aset sitaan mendapatkan perawatan, pemeliharaan dan juga pengamanan yang lebih optimal sehingga nilai ekonomisnya nantinya akan tetap terjaga dan aset tersebut bisa dikelola secara efektif untuk pemulihan aset negara. Karena memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan nantinya ketika kasus dugaan korupsi ini sudah dapat dibuktikan di pengadilan dan sudah ingkrah, maka barang-barang sitaan ini nantinya akan dilelang dan dirampas oleh KPK untuk dilelang dan akan dikembalikan ke negara. Dan selain mobil ada juga motor. Ini merupakan beberapa dari sejumlah motor yang disita dari kasus korupsi ini. Bisa dilihat pemirsa yang akan menunjukkan kepada Anda, salah satunya adalah motor Ducati dan juga Vespa begitu yang juga akan nantinya dipindahkan ke Rupbanas. Selain itu ada sekitar 7 motor dan juga 25 mobil yang hari ini semuanya akan dipindahkan. Dan sebagai informasi untuk Anda kembali pemirsa bahwa kasus ini akan memasuki level persidangan begitu ya, dan kita juga akan sama-sama menunggu seperti apa. Namun sejauh ini memang Emmanuel Ebenezer sudah tidak lagi menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan sudah dicopot dari jabatannya dan saat ini digantikan oleh Afrian Syahnur yang beberapa waktu lalu baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, sementara demikian pemirsa dari Jakarta, saya Aya Nufus beserta juru kamera Seto Ayus melaporkan. Siswa Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong Barat, Jakarta Timur diduga keracunan usai santap menu makan bergizi gratis. Sebagian siswa sempat dilarikan ke rumah sakit namun sudah dipulangkan. Usai menyantap menu makan bergizi gratis, sekitar 21 siswa mengalami gejala lemas, mual, hingga muntah-muntah pada Selasa pagi. 5 siswa diantaranya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo. Sementara itu, usai dimintai keterangan oleh pihak kepolisian sektor Pasar Rebo Jakarta Timur pada Selasa sore, Kepala SDN 01 Gedong menegaskan pihaknya masih menunggu hasil uji lab Dinas Kesehatan terkait adanya indikasi keracunan hidangan MBG. Bahkan ia juga membenarkan adanya bau tidak sedap dan tekstur berlendir pada mie goreng dalam menu MBG yang dihidangkan. Iya, sebetulnya ini belum bisa dikatakan keracunan gitu ya. Yeah. Kebetulan memang pagi setelah senam, kemudian anak-anak kami tetapkan di lapangan untuk mengonsumsi makanan bergizi gratis seperti itu. Kemudian tidak lama ya ada indikasi. Kemudian ada siswa yang muntah-muntah disusul dengan yang lain-lainnya. Seperti ada bau ya Bu ya? Iya, ada indikasi basi nggak sih Bu? Saya tidak bisa mengatakan seperti itu ya. Artinya bau tak sedap ya Bu ya? Ya, seperti itu. Bu, bau menyengatnya dari makanan apa Bu tadi? Ada mie goreng juga. Kondisi anak-anak sendiri gimana Bu sekarang? Telurnya sih sedikit. Kenapa? Kondisi anak-anaknya sekarang seperti apa? Sudah baik, sudah dibawa pulang, jadi hanya dirawat sebentar saja di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo. Sebelumnya 241 porsi MBG diberikan ke pihak sekolah dengan menu mie goreng, tahu sumedang goreng, telur dadar, oseng sawi wortel, serta buah stroberi. Terkait peristiwa itu, untuk sementara waktu di SDN Gedong 01 tidak menyediakan makan bergizi gratis hingga hasil laboratorium keluar. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Polisi periksa sejumlah saksi terkait dengan dugaan keracunan terhadap 20 siswa Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong, Jakarta Timur. Selain memeriksa koki dan pengantar makanan, polisi juga meminta keterangan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Badan Gizi Nasional, Yayasan Amina Mulia Indonesia. 5 orang saksi diperiksa polisi menyusul dugaan keracunan terhadap 20 siswa di Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong, Jakarta Timur. Mereka adalah koki hingga orang yang mengantar program makan bergizi gratis di sekolahan tersebut. Selain itu, polisi juga sudah meminta keterangan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan Badan Gizi Nasional Yayasan Amina Mulia Indonesia. Pemanggilan dilakukan untuk menggali keterangan terkait kasus ini. Saat ini yang dimintain keterangan ada 5 dari pihak kokinya, tukang masaknya, dari pihak sekolah, dan pengantar makanan.
Saat ini, para siswa yang mengalami keracunan dan dirawat di RSUD Pasar Rebo kini telah kembali ke rumah masing-masing. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk meningkatkan kemudahan pembelajaran berbasis teknologi, para pengajar, siswa, dan orang tua bisa menggunakan aplikasi Rumah Pendidikan. Di aplikasi ini tersedia ruang diskusi, akses materi, capaian akademik, hingga catatan absensi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Pusat Data dan Informasi merilis versi beta portal Rumah Pendidikan. Platform digital ini dirancang sebagai pusat kolaborasi dan inovasi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran berbasis teknologi. SMA Negeri 9 Bandar Lampung menjadi salah satu sekolah pertama yang menerapkan aplikasi pintar ini kepada siswa. Guru dan siswa diperkenalkan dengan fitur aplikasi, mulai dari akses materi, diskusi daring, hingga ruang kreatif yang aman untuk mengembangkan potensi belajar. Dengan aplikasi ini, para siswa dapat lebih mudah belajar, berkolaborasi, dan terbiasa menggunakan teknologi dalam kelas. Setelah saya membuka dan mengeksplor aplikasi Ruang Pendidikan ini, ternyata kan banyak sekali hal-hal baru dan juga wawasan-wawasan baru yang bisa saya dapatkan. Salah satu hal yang paling menarik adalah saya bisa belajar bahasa baru seperti bahasa Jerman dan juga bahasa Mandarin. Selain itu juga ternyata di sini ada praktikum digital di mana kita bisa melakukan praktikum kimia dan juga biologi secara digital melalui aplikasi ini. Kami merasa terbantu ya dengan adanya Rumah Pendidikan karena di situ banyak fitur-fitur yang bisa dibuka, ada ruang GTK-nya, kemudian ada ruang muridnya, ada ruang sekolah, ruang bahasa, dan ruang yang lainnya, sehingga juga orang tua bisa juga memantau apa kegiatan anak-anaknya di rumah. Rumah Pendidikan diharapkan menjadi ruang inklusif, aman, dan berkelanjutan bagi tumbuh kembang generasi penerus bangsa. Para orang tua juga dapat memantau langsung perkembangan anak mereka, mulai dari absensi hingga capaian akademik, tanpa harus menunggu laporan bulanan dari sekolah. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, program Berita iNews Siang menjadi program news yang terpopuler di ajang penghargaan Indonesia Television Awards 2025 yang digelar Selasa 30 September 2025 di studio RCTI Plus MNC Studio Kebonjeruk, Jakarta Barat. Berita yang terpopuler diberikan kepada iNews Siang. Ya, iNews Siang berhasil mengungguli 4 nominasi lainnya dalam kategori program news siang terpopuler dalam ajang Indonesian Television Awards 2025 atau ITA. Indonesian Television Awards 2025 sebagai bentuk apresiasi tertinggi bagi industri serta insan pertelevisian Indonesia. ITA 2025 menghadirkan 15 kategori dari sebelumnya 13 kategori di tahun 2024. Aturan pemilihan pemenang di setiap kategori dilakukan berdasarkan jumlah suara di situs web atau media sosial terpilih. iNews juga bukan hanya menjadi berita tercepat, terlengkap, terpercaya, tapi kami terus untuk mengangkat isu-isu yang sensitif, isu-isu yang berani, bukan untuk sensasi, tapi untuk menjernihkan informasi. Kami akan terus, karena bagi kami jurnalisme adalah perjuangan untuk mencapai kebenaran, dan kebenaran hanya tumbuh dalam situasi yang terang benderang, bukan hal yang gelap gulita. Doakan kami untuk terus berjuang untuk kebenaran, dan doakan kami untuk terus ada menginspirasi apa yang kemudian menjadi kebaikan di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih masyarakat Indonesia, tetap nonton televisi.
Dan pemirsa, untuk pertama kalinya Uya Kuya dan istri Astrid Kuya mendatangi rumah mereka pasca dijarah pada akhir Agustus 2025 lalu. Keduanya emosional saat melihat sejumlah foto keluarga dan barang-barang keluarganya dirusak. Uya Kuya dan istrinya Astrid Kuya akhirnya kembali menginjakan kaki di kediamannya di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Kunjungan ini mereka unggah dalam channel YouTube Uya Kuya TV pada Senin, 29 September 2025. Saat pertama kali masuk, Uya dan Astrid dihadapkan pada pemandangan kondisi rumah yang porak-poranda, penuh coretan dan berantakan. Seluruh ruang yang biasanya menjadi pusat aktivitas keluarga kini kosong tanpa perabotan. Dengan rasa pilu, Uya mengungkap rumah mereka dibangun sejak tahun 2014 ketika anak-anak mereka masih kecil. Uya merasa miris, sedih, dan kecewa lantaran barang yang hilang bukan hanya miliknya. Selain itu, banyak coretan yang memaki dan menghina keluarganya. Nah ini. Bentar, biar. Udah dong, gue aja ngomong. Tenang. Silakan maki-maki saya. Kalian mau fitnah saya apapun, kalian marah sama saya, tapi jangan hina keluarga saya. Jangan hina anak-anak saya. Saya aja sasaran kalian. Apa salah anak-anak saya? Apa salah istri saya? Sebelumnya, ratusan orang tadi kenal mendatangi kediaman Uya Kuya di kawasan Durensawit, Jakarta Timur pada akhir Agustus 2025 lalu. Mereka merangsak masuk sambil merusak bangunan rumah. Masa pun turut menjarah sejumlah barang berharga di dalam rumah Uya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Meriahkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia, TNI Angkatan Udara menggelar gladi demo udara di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sejumlah pesawat tempur dikerahkan untuk mematangkan persiapan atraksi di udara pada puncak perayaan HUT ke-80 TNI. Gladi demo udara di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma menjadi bagian dari rangkaian persiapan HUT TNI ke-80 yang akan digelar di Monumen Nasional Jakarta Pusat pada 5 Oktober mendatang. Sejumlah pesawat tempur disiapkan yang nantinya akan membentuk formasi-formasi yang menarik. Informasinya ada 5 jenis pesawat tempur yang akan memeriahkan perayaan HUT TNI. Di antaranya adalah pesawat tempur F-16, Fighting Falcon, Sukhoi Su-27, Sukhoi Su-30, dan Hawk 100-200. Dan pemirsa, proses evakuasi puluhan santri yang terjebak di reruntuhan bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur hingga saat ini masih dilakukan. Akibat kejadian ini 3 santri tewas, puluhan lainnya terluka. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat. Dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Reza Siregar pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Petugas gabungan Basarnas masih berusaha mengevakuasi para korban yang tertimbun reruntuhan bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. 16 tahun, apa yang luka? Ya? Proses evakuasi dilakukan selama 24 jam hingga semua korban ditemukan. Sebanyak 102 santri menjadi korban, 99 santri selamat, sementara 3 orang meninggal dunia.
Para korban dirawat di 3 rumah sakit berbeda, yakni RSUD Sidoarjo, Rumah Sakit Delta Surya, dan Rumah Sakit Islam Siti Hajar. Para korban meninggal merupakan para santri, yakni Muhammad Masudul Haq berusia 14 tahun asal Surabaya, Jawa Timur, kedua Muhammad Soleh berusia 22 tahun asal Bangka, Belitung, dan ketiga Alvan Ibrahim Mafik berusia 14 tahun asal Bangkalan, Jawa Timur. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto yang meninjau lokasi runtuhnya bangunan menegaskan pihaknya saat ini fokus ke penyelamatan korban. Dulu untuk penyelamatan korban dulu ya. Itu kita fokus itu dulu. Ada beberapa korban yang masih perlu dievakuasi. Dalam kita juga lihat kan kondisinya. Ini kita juga memakai ahli dulu, ahli konstruksi. Jangan sampai nanti membahayakan petugas yang mau akan melakukan evakuasi. Bangunan musola Pondok Pesantren Al-Qasidi Sidoarjo ambruk ketika ratusan santri tengah salat asar berjamaah pada Senin kemarin. Menurut pengakuan pengasuh ponpes, bangunan sedang dalam proses rekonstruksi. Diduga struktur bangunan tidak kuat menahan beban setelah pengecoran. Tim Liputan iNews melaporkan.